Saya dulu bagaimana kemudian saya mau mendekat ke Lirboyo umpamanya, wah celo, jauh, baina sama was umur sat. Atau kemudian gak mungkin saya bergaul dengan Gus Kausar, putra mahkota Ploso. Tapi ternyata apa? Allah itu punya mekanisme sendiri. Kewajiban kita itu hanya mengangkat tangan ke atas, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Eling-eling santri ya. Tugas kita itu hanya mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Maka saya waktu itu punya prinsip, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Lah masa ditangkap sama polisi, ngaku malaikat Jibril kok ngombene Pocari Sweat, malaikat kok dehidrasi. Malaikat cap opo iki? Terkenal karena membuat masalah besar. Tapi pasti berujung masalah. Ada lagi dulu yang mengaku Nabi, Ahmad Musadek, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, tangkap polisi 4 tahun. Ada lagi dulu di Lumajang atau mana itu, ngaku sebagai Nabi, namanya Nabi Nanang. Serai enak belas. Lo jeneng Nabi Miftah Maulana sih pantes lah. Masa Nabi kok Nanang iki lho. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Nanang. Santri bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi presiden, Gus Dur. Santri bisa menjadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa menjadi gubernur, Bu Khofifah. Ayo. Santri bisa menjadi orang kaya, Kiai Asep sugih. Santri bisa menjadi kiai viral. Siapa? Terima kasih, terima kasih. Saksikan keseruannya hanya di channel Gus Miftah Official. Ana wong kere ngombene susu. Hei anak pare, I love you. Bersyukur siang hari ini kita semuanya dihadirkan oleh Allah. Walaupun cuacanya sangat panas, tapi tidak mengurangi kebahagiaan kita hari ini. Terlihat wajah-wajah santri begitu bahagia karena bisa ketemu dengan kiai idola, wabil khusus idolanya para janda. Adik-adik sekalian, hari ini kita hadir di satu masa yang mungkin berbeda dengan masa di mana dulu Gus Yusron seusia kalian. Artinya apa? Waktu bergerak begitu cepat. Sampai saya sering mengatakan perbandingan antara waktu dan uang. Banyak orang menangis karena kehilangan uang, tapi tidak pernah menangis kita ketika kehilangan waktu. Padahal ada perbedaan yang sangat signifikan antara waktu dan uang. Kita semuanya bisa tahu berapa sisa uang yang kita miliki, tetapi kita tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang kita miliki. Tantangan yang dihadapi oleh anak-anak sekarang jauh berbeda dengan tantangan di zamannya Gus Yusron, apalagi Pak Heru, Pak Bakorwil. Itu kan kalau usia-usia di depan kita ini bapak-bapak, ini jelas usia-usia milenial, bahkan Gen Z. Kalau Pak Bakorwil, Gus Yusron, bapak-bapak Pak Danrem, ini jelas bukan milenial, tapi kolonial. Nah,
Dulu 2018 saat pertama kali Gus Miftah itu viral, kebetulan kalau Gus Yusron tahulah, saya itu makhluk yang ditakdirkan untuk viral terus menerus. Coba kita lihat fakta aja sebelum kita lanjutkan. 2018 pertama kali viral, ngaji di klub malam, lokalisasi. Rasan delok Pak, rasan delok Pak. Ngaji bukan mangku purel. Ini viral, ini coba powernya ditambahi, bassnya dikurangi. 2019 kembali viral, pokoknya per setahun viral. Viral apa? Mas Deddy Corbuzier masuk Islam, viral. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Apakah viralnya berhenti sampai di situ? Enggak. 2021 viral lagi. Peristiwa apa? Gus Miftah ceramah di gereja. Aku menggenggam tasbih dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadahkan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini viral. Puncaknya Gus Miftah diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Ya nggak mampu. Apakah viral berhenti sampai di situ? Gus Yusron tahu. 2022 sebelum Ramadan, Gus Miftah viral lagi. Gara-gara wayang yang diharamkan oleh orang Wahabi, viral. Sampai saya disebut orang gila dari Sleman, Pak. Tahun 2023 kemarin viral lagi. Gus Miftah diminta ceramah di forum silaturahim Ketua Umum Parpol bersama Bapak Presiden. 5 menit Indonesia dalam genggaman saya. Karena Pak Jokowi manut sama saya, Pak. Nah, saya mau bukan bilang itu. Bahwa tantangan zaman hari ini berbeda dengan Pak Danrem. Dulu Pak, kalau kita pengen mendapatkan informasi baru, itu harus nunggu koran yang terbit besok pagi. Betul Gus ya? Jadi dulu di kantor-kantor itu kalau pengen mendapatkan informasi baru kita nunggu besok pagi. Contoh, Indonesia menang umpamanya melawan Thailand yang goyang begini-begini itu.
Itu untuk mendapatkan update beritanya itu harus nunggu besok pagi. Coba sekarang jam 5 bertanding, jam 5, jam 6 sudah keluar beritanya di detik.com. Apalagi sekarang TikTok. Acara sekarang berlangsung, ini langsung adik-adik ambil HP bikin konten TikTok. Ditulisi di situ orasi kebangsaan bersama orang keren. Muncul. Artinya apa? Di saat perubahan itu begitu cepat, itu berarti apa? Dibutuhkan kemampuan, skill yang harus dimiliki oleh para siswa didik sehingga kita tidak akan ketinggalan zaman. Kalau hanya sekedar menjadi orang terkenal gampang, Gus. Saya itu punya teori. Pengen jadi orang besar itu cuma dengan 3 cara, Pak. Coba adik-adik lihat. Saya yakin lah, sekarang itu kan atas nama viral, orang membuat konten ngawur banget. Saya pernah malam-malam pulang dari pengajian, saya buka TikTok, FYP. Ada mbak-mbak pakai jilbab, bajunya dibuka, kotangnya dibuka. Direkam Pak Heru. Hai guys, susuku gede guys, gitu. Viral Pak, tapi itu masalah. Delalah FYP mataku ndelok gitu loh. Untungnya saat itu saya melihatnya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Artinya bahwa sebenarnya kalau seandainya kita mau viral, seharusnya viral itu dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Maka kalau saya mencatat adik-adik ya, coba ibu-ibu di belakang, saya gagal fokus ya, ibu-ibu tuwek jilbabnya pink, anak-anak kaya menjijikkan. Bagaimana kemudian orang itu kalau pengen viral, terkenal saja Gus, itu cukup dengan 3 cara hari ini. Yang pertama, melawan orang besar. Saya sebut apa? Troublemaker. Coba Anda lihat, yang berani ngelawan orang besar itu terkenal. Contoh Sugi Nur, menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, terkenal tapi berakhir di penjara. Kenapa? Melawan orang besar. Jauh sebelum itu saya terkenal, Gus Nur pansos sama saya dengan mengatakan apa? Miftah kuwi Gus. Nah, waktu itu jawaban saya apa? Nur waktu itu. Lah kanca-kanca Ansor masih ingat ini. Rame waktu itu. Saya ditantang kelahi sama Gus Nur. Saya bilang, untuk apa? Saya dibilang, Gus Miftah marah nggak disebut white? Enggak, saya malah bangga. Kenapa saya bangga dibilang white? Karena white itu sakti. Buktinya apa? Nggak ada yang berani nginjak-nginjak white. Nggak ada Pak. Iya. Berani nginjak telek, langsung dingklang. Aduh gitu loh. Tapi lucunya orang Pare kalau nginjak telek, orang percaya malah diambung. Telek mau ya goblok tau gitu. Ngerti telek diambu gitu. Dan sekarang divonis 10 tahun gara-gara menghina Pak Jokowi. Melawan orang besar, ini akan besar. Dulu ada siapa itu yang menghina Habib Lutfi yang kemarin meninggal dunia, Ustadz Maher At-Tuwailibi. Menghina Habib Lutfi di Twitter, saya respon. Saya dibilang pansos. Miftah itu pansos sama saya. Di mana-mana yang namanya pansos itu yang followernya sedikit kepada yang followernya banyak. Saya dibilang pansos, followernya Ustadz Maher hanya 25.000, follower saya 2 juta. Dari mana saya dibilang pansos? Terkenal berani menghina Habib Lutfi, tapi juga berakhir tragis. Satu,
Kalau mau jadi orang besar, silakan Anda melawan orang besar. Tapi pasti masalah. Ya kalau yang Anda lawan tuh kedolimannya, Anda hebat. Tapi kalau orang bener Anda lawan, Anda pasti bermasalah. Saya itu kan kebetulan ditakdir sama Allah itu untuk ngaji ngurusi para artis dan selebritis lah. Makanya kalau ngaji itu biasanya curhat macam-macam. Jamaah saya di Jawa Timur tuh ya kayak Mas Denny Caknan, itu santri saya. Terus si Via Valen, Yeni Inka. Kalau di Jakarta lebih top lagi. Saya besok haji, berangkat 25 Juni saya berangkat. Saya dihajikan sebenarnya tepatnya sama sahabat saya Raffi Ahmad Nagita Slavina. Gus, saya mau berangkat haji, tolong saya ditemenin dong. Kebetulan tahun ini saya memberangkatkan 5 orang. Bapak ibu saya, mertua saya, keluarga, istri itu tak berangkatin. Lah saya baru mikir, Allah memanggil saya melalui Raffi Ahmad. Bro, visa lu haji sudah jadi, lu berangkat sama gua, sama Rans Entertain. Yo maklum Gus, kayak ini artis Gus gitu. Kalau di Jakarta itu sama, teman-teman artis ngaji supaya tidak keblinger, tidak salah soal kebangsaan dan keagamaan. Makanya kayak Anang Asanti itu ngaji sama saya Gus dari tahun 2012. Anang Asanti. Kemudian Mbak Desi Ratnasari dari tahun 2013. Tenda Biru. Nah. Kemudian kayak Mas Primus Sutisio. Sekarang anak-anak muda kayak Mas Ferel Bramasta, Atta Aurel, Raffi Ahmad, itu semuanya ngaji sama kita. Janda-janda melu Gus gitu loh. Aura Kasih, Nikita Mirzani, Selin Evangelista. Yang paling baru idolanya Gus Yusron, Lucinta Luna. Saya mau cerita bukan itunya. Lah kalau ngaji biasanya curhat. Dulu Mbak Via Valen zaman terkenal banget itu, zaman nyanyi Meraih Bintang itu. Nah, dia tanya begini sama saya. Waktu itu viral-viralnya lagu Din Assalam. Gila hadil art itu. Via Valen nyanyi itu di panggung dangdutan. Turun dia diprotes sama orang. Via Valen nggak pantas. Masa nyanyi lagu sholawat di panggung dangdutan. Lah pertanyaan Via Valen ke saya waktu itu apa? Bah nopo leres. Din Assalam itu lagu sholawat. Saya bilang bukan Dok. Lah orang awam itu aneh. Setiap qasidah Arab dikira sholawat. Padahal sholawat itu tidak harus berbahasa Arab. Bahasa Arab tidak mesti sholawat. Berarti boleh bah saya menyanyikan lagu itu di panggung dangdut? Boleh. Jangankan di panggung dangdut, kamu sambil ngising saja boleh kok. Duduk. Gila hadil mata fi masa cerot. Nah itu boleh. Wong itu bukan sholawat kok. Boleh. Oh bukan sholawat. Lawang nyatane Gus Miftah lho. Wis ora alim, ilmune pas-pasan. Tapi mungkin kader NU yang paling sering diundang presiden saya. Undangan pengajian ke luar negeri nggak kurang-kurang, makanya kamu di pondoknya Gus Yusron kok kamu merasa goblok, santai saja. Dulu satu kelas saya itu 40 orang yang tidak diajari ngaji cuman saya sendiri. Artinya apa? Saya yang paling goblok. Tapi hari ini dari 40 orang itu mohon maaf yang jadi kiai dan punya pondok pesantren cuman saya sendiri. Ayo Pak. Berkain derek kiai. Saya yakin kok tarkiyah itu lebih hebat daripada tarbiyah kok. Makanya kamu jangan insecure kalau kamu merasa goblok. Kamu di sini paling goblok, begitu pulang bisa jadi kamu paling alim. Kenapa? Karena satu desa yang mondok cuman kamu sendiri. Ayo. Wih, santai aja bro. Wis rumangsa ra pinter kae. Insyaallah. Ya tetap ra pinter. Kemudian yang kedua apa? Pengen jadi besar. Pengen jadi besar itu membuat masalah besar. Contoh orang membuat masalah besar itu. Dulu mungkin kamu belum lahir adik-adik ini. Pengen jadi orang besar membuat masalah besar. Di Malang Gus ada ustadz namanya Muhammad
Yusroy yang pengen membuat sholat dua bahasa. Nah, bahasa Indonesia sama bahasa Arab nih kalau Gus Rizmi. Muhammad Yusroy. Jadi dia membuat inovasi sholat itu dengan bahasa yang dipahami, bilingual, dengan menggunakan dua bahasa. Jadi kalau orang Jawa sholatnya satu menggunakan bahasa Arab diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Ini kemudian dianggap sesat dan menyesatkan karena bertentangan dengan sabda Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi karena pengen nduk wong Jawa Allahu Akbar tambahi bahasa Jawa Allah niku gede banget. Masuk Sunda Allahu Akbar Allah teh maha besar. Allah kok dibilang teh gitu. Masuk wong ngapak, aduh enak banget. Allahu Akbar Allah ki gede banget kayak gue. Muhammad Yusroy. Kalau bahasa Maduranya apa ya? Raja Hongku. Allahu Akbar Allah Raja Hongku. Dur mabu deh itu kan. Sesat. Tapi waktu itu Pak terkenal Pak si Yusroy itu karena membuat masalah besar. Terus ada lagi kejadian di Jakarta, orang yang ngaku menjadi malaikat Jibril. Namanya Lia Ngeden. Lia Eden. Kelingan Gus. Lah masa ditangkap sama polisi ngaku malaikat Jibril kok ngombene Pocari Sweat. Malaikat kok dehidrasi. Malaikat cap opo iki? Terkenal karena membuat masalah besar. Tapi pasti berujung masalah. Ada lagi dulu yang mengaku Nabi Ahmad Musadek Al-Qiyadah Al-Islamiyah, tangkap polisi 4 tahun. Ada lagi dulu di Lumajang atau mana itu ngaku sebagai nabi, namanya Nabi Nanang. Serai enak belas. Lo jeneng Nabi Miftah Maulana sih pantes lah. Masa Nabi Nanang iki lho. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Nanang. Lah Nabi Yusron Ahmad ngono sih pantes lah. Nanang. Pak Dandan nama siapa Pak Dandan? Nama siapa? Unang. Unang. Oh, jangan Nanangi kancane Unang. Terus dulu ada lagi di Malang. Malang itu ono ening Blitar. Sekte Kiamat. Oh. Sekte Kiamat, Pondok Kiamat terkenalnya. Yang kemarin kampungnya itu buat mercon bledos satu rumah itu loh. Itu kan di Blitar nih. Oh, Kasembon, Sekte Kiamat. Ada orang Kasembon di sini. Nah. Dulu di situ ada Sekte Kiamat. Orang-orang Ponorogo dibilang kiamat mau datang, rumahnya dijual, ditinggal semuanya pergi ke Blitar. Karena kiamat katanya mau datang tahun 2020. Waktu itu. Wes pekok meneh. Terkenal tapi nggak lama, Dok. Saya pengen sampaikan kepada Anda semua, kalau Anda pengen terkenal, jangan melawan orang besar, jangan membuat masalah besar, tapi jadilah yang ketiga, menyelesaikan masalah besar, alias problem solver. Jangan jadi troublemaker, tapi jadilah problem solver, menyelesaikan masalah besar. Contoh, yang kita kembali soal lokalisasi, bisa nggak ditampakkan Gus Miftah kemarin bagi-bagi mukena di lokalisasi. Saya bagi-bagi mukena 680 mukena Gus. Ini kalau kita ngomong problem solver. Wah ini pembagian mukena, ini di Tretes Pak, di Gang Sono, Tretes Pasuruan. Saya bagi 680 mukena bersama tim Gus Miftah Official. Ini masuk gang-gang yang ada di Gang Sono. Nah, termasuk Ranas itu ikut, malah milih siji gitu ya. Gue mulih. Ah, itu mbak-mbaknya itu. Masya Allah, Masya Allah.
Cahadroh matane. Jadi begini, kenapa ini saya anggap menyelesaikan masalah besar? Ini adik-adik, tahun 2000 Pak, saat saya pertama kali masuk lokalisasi, problemnya dua. Satu, masyarakat yang mendukung karena alasan ekonomi, karena begitu ada lokalisasi, Londre payu, Sumpaling payu Londre Pak, warung makan payu macam-macam. Tapi di satu sisi kalangan agamis ini merasa terganggu dengan keberadaan lokalisasi. Maka yang terjadi apa? Pro kontra. Yang satu demo minta ditutup, yang satu demo minta tetap buka. Dan ini nggak ketemu solusi. Maka kemudian apa? Saya menjadi orang yang optimis. Santri hari ini harus menjadi imam, tidak hanya sekedar makmum, pemain dong. Lah, maka ketika dua golongan ini Pak, antara golongan yang menutup lokalisasi sama golongan yang mendukung lokalisasi, ini kalau demo perang dengan kepentingan masing-masing. Yang terjadi apa? Nggak kondusif. Maka saya tawarkan solusi. Solusinya apa? Mereka tetap buka, tapi juga dikasih fasilitas ngaji. Maka saya datang. Kayak kemarin di Pasuruan ini. Sebelum Ramadan saya bagi mukena. Yang terjadi apa? Kan nggak tutup Pak, Ramadan kemarin. Mereka punya kebijakan, mbak-mbak PSK yang ada di situ boleh bekerja, buka dengan aktivitasnya seperti biasa, tapi harus menunggu selesainya sholat taraweh. Dan mbak-mbak PSK diharapkan, dihimbau untuk melaksanakan sholat taraweh berjamaah. Akhirnya mereka taraweh menggunakan rukohnya Gus Miftah. Selesai taraweh mereka kerja. Tak telepon, gue terawih nduk, nggih bah. Terus nggih kerja malih, payu, alhamdulillah payu bah. Lah kok iso payu? Alhamdulillah berkah ruku abah, matane aku. Saya kalau kemudian nggak mencoba memaksimalkan potensi yang saya miliki, aku minder nduk. Ketemu Gus Heri sing duwe peterongan Darul Ulum, santrinya ribuan. 21.000 santrinya jajal, dan komplek yang paling menyenangkan Hurin In, aku orang tahu diajak itu santri putri semua, kan aku jadi ingin gitu. Coba saya dulu bagaimana kemudian saya mau mendekat ke Lirboyo umpamanya, wah celo jauh, baina sama wasumur sat. Atau kemudian gak mungkin saya bergaul dengan Gus Kausar, putra mahkota Ploso. Tapi ternyata apa? Allah itu punya mekanisme sendiri. Kewajiban kita itu hanya mengangkat tangan ke atas, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Eling-eling santri ya. Tugas kita itu hanya mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Maka saya waktu itu punya prinsip, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Yakin gue saya. Persoalannya adalah mentalitas seperti ini jarang dimiliki oleh para santri. Seolah-olah apa? Aku mau santri iso apa? Anda salah. Santri bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi presiden, Gus Dur. Santri bisa menjadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa menjadi gubernur, Bu Khofifah. Ayo. Santri bisa menjadi orang kaya, Kiai Asep Sugih. Santri bisa menjadi kiai viral. Siapa? Terima kasih. Masuk. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus badhe tangkep. Namine sinten? Susiana. Susiana. Oh, bojone Tukul, Susi. Susi si milik kita. Bu Susi, rumahnya mana? Canggu. Canggu. Aslinipun Ploso gini Gus Abut. Oh, Ploso niku Sabut. Ibu rumah tangga. Nggih. Anaknya pinten? Setunggal. Setunggal. Turun mesin. Apa pertanyaannya Bu Susi?
badhe tanglet Gus, anu Gus, apa niku? Iki ngomong apa kamu to yu alon-alon. Ewek aku ora paham cangkemmu. Gus, carane sukses doane dunia akhirat niku dos pundi? Apane? Carane sukses dunia akhirat. Takai dongane Imam Abu Hasan Asadili. Di mungkin didelok ning YouTube. Nggih. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Imam Abu Hasan Asadili niku tokoh sufi sugih. Lah salah Kiai NU ki siji. Nyonto sufine ora nyonto sugihe. Iki mboten Gus Yusron. Imam Abu Hasan Asadili niku sugih ra umum. Mila dadi kiai niku sakniki kudu sugih. Lah donga sing diwaca kali Imam Abil Hasan Asadili niku wau. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Niku kula diijazahi guru kula. Alhamdulillah kula maca niku kula sugih. Jenengan maca insyaallah sugih dunya akhirat. Amin. Mbak Sebelahnya. Meke dek kancane mati mod dhewe, kayak kancane. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Cah cilik sapa iki? Iki cilik apa tuwa cah iki? Bu sinten? Ibu Siti Mutoliah. Siti Mutoliah. Mustalah hadis. Mutoliah. Mutoliah. Nggih. Ngok mutoliah. Panggilannya Mut ngono. Hai Mut. Bu Mut usianya berapa Bu Mut? 34. 34. Ibu rumah tangga? Nggih. Anaknya berapa? 2. Suaminya kerja apa? Suaminya kerja petani. Petani. Sing bangga, alhamdulillah suami saya petani. Yes, Bangga. Kamu tahu tani itu kepanjangannya apa? Tiang Apa tuh? Agung Negara Indonesia. Wah, tani. Nggih, tetap semangat. Tetap semangat. Nih mau lah wong tandur kira gelem diajak maju persoalannya. Mundur. Padha karo tukang mancing, ra gelem maju. Maju ya cemplung kolam. Apa Bu Mut? Nggih, badhe tanglet Gus. Bagaimana cara memotivasi anak supados kraos wonten pondok? Apa nih? Nggih, caranipun memotivasi yugane. Nggih. Anakmu ning kene saiki? Nggih. Di anakmu sapa? Arfian Nazilus Solihin. Di Alfian. Ayo berdiri. Vian, kamu sini Vian. Ayo sini. Ah. Minta jemput terus ya Bu. Oh, pengennya pulang. Rene Vian, Rene le. Oh, bar sunat tokonya Kelimanuk wae iki. Sini sama ibu, sama ibu, sama ibu, sama ibu, sama ibu. Lenggah sama ibu sana. Iki anake apa adine iki? Loh, adik kakak ini. Masa cah sakmono mbrojolke sakmene? Vian, kamu betah nggak di Sunan Ampel nih? Oh, dia betah. Jadi gini loh, anak itu kalau mau berangkat mondok, biasanya yang nggak nyaman anaknya. Tapi kalau anaknya sudah betah neng pondok, sing cerewet biasa nih, mbok nih. Kalau awal-awal tuh sing ra betah anake. Tapi lah anak wis kadung betah neng pondok, sing ra betah mbok nih. Santri itu mondok harus apa? Watuluz zaman. Harus apa? Katek sing suwe. Ora mula-mule wae. Wedhuse meteng muleh. Kucinge mana muleh. Derek Vian, derek Darwe Gus Yusron. Manut, taat. Biyen Gus Miftah iso gede, kuwi ra mergo diajari, mung mergo manut karo guru. Bila awakmu pengen sukses kudu manut karo guru. Mbokne ya ngono, transfer. Ora mung transfer duit, transfer donga. Kula niku berkahe mbok kula sholawat Fatihah. Bendina kula di Fatihah mbok kula. Anakku Miftah Al-Fatihah. Sholawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anakku ning Pondok Sunan Ampel, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Al-Fatihah. Pak Dandrem yang ngono, duwe bojo cangkeme cerewet gampang turu cekel cangkeme, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet Al-Fatihah ngono dan. Mandi dan. Kok di Fatihah tetap cerewet tambahin dan tahlil dan yasinnya. Ajar dan. Insyaallah. Ya le betah le ya.
Kamu betah toh? Ya, sangoni. Iki malah minggat bae ini kene lho iki malah. Sangoni. Oh, kok entek duitku? Pelit matamu pelit. Pelit ngono to. Sandet meteng kowe. Ya, Bu. Ya, Ayo, Bu siapa tadi namanya? Ibu siapa? Susiana. Susiana. Terus. Bumut. Mut. Mut. Ayo, Mut. Oh. Alfian tambahin 100. Yakinlah dengan semua kemampuan yang Allah titipkan kepada kita. Tugas kita adalah mengasah diri untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Kalau hari ini ada orang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka tugasmu adalah tertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Maka ingat, tadi pesan Gus Miftah apa? Orang yang niat belajar, dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Mudah-mudahan kesuksesan untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Izin Bapak-bapak dan juga Gus untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Santri-santri yuk berdiri yuk, semua yuk, maju.